Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Sekarang kita coba untuk oret-oret ya, kita coba untuk hitung dulu ya dengan modal yang ada. Misalnya dengan modal $1.000. Contoh modal ini $1.000 ya, modalnya $1.000. Saya tidak punya target, tetapi saya menggunakan yang realistis. Yang realistis artinya ambil antara 5-20% per bulan ini. Silakan dicoba. Kalau tidak bisa kita tiba-tiba menggunakan 20% kalau tidak punya skill. Kalau sudah punya keahlian, boleh. Kalau 20% pun boleh. Anggap saja 20%. Ya, ambil maksimumnya saja kita. Ini kalau 1 bulan 20%, maka 1 hari 20 hari kerja, ini 1 hari dibutuhkan 1% per hari. 1% per hari. Artinya kalau modal 1.000, target hanya $10. Target hanya $10. Apakah ini termasuk besar? Kalau kita hitung dengan target bulanan, ini sudah besar. Belum tentu kita bisa konsisten ya, dengan 1% per hari itu belum tentu bisa. Walaupun kelihatannya cuma kecil, 1 hari hanya butuh $10 ya. Tetapi sekali lagi bukan kemampuan kita untuk mendapatkan, tetapi sejauh mana kita mampu untuk survive, untuk mampu bertahan lama dengan modal itu, dengan target yang ada tentunya. Kemudian kalau sudah tahu targetnya, artinya 1 hari butuh $10 ya. 1% dari 1.000. Nah, cara mendapatkannya sekarang bagaimana? Resikonya bagaimana? Tadi ada modal, ada ini namanya target ya. Kita masuk ke target. Target ini kalau terpenuhi berarti profit sekian. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini selalu terpenuhi kalau kita entry? Kalau kita entry buy, apakah selalu naik? Kalau kita entry sell, apakah selalu turun? Jawabannya tentu tidak ya. Maka perlu namanya resiko, batasan resiko. Nah, kita batasi resiko itu. Ada beberapa batasan resiko. Pertama kita bisa gunakan batasan dengan menggunakan prosentase, yaitu 1-2% modal. Jadi kalau kita entry kemudian itu ruginya sudah mencapai batasan resiko kita ini, maka kita close. Ini namanya membatasi kerugian dengan prosentase. Yang kedua, kita membatasi kerugian bisa dengan menggunakan PIP ya, perhitungan PIP. Ya, ini kalau kita hitung ya, kira-kira perhitungan batasan resiko ini antara 300 sampai 600 pip. Batasi antara 300 sampai 600 ya. Apakah tidak bisa di atasnya? Bisa maksimum di 1.000 ini. Ini maksimum 1.000. Ya, yang paling ideal di antara ini. Ya, biasanya rata-rata 500. Dengan menggunakan PIP, dengan menggunakan prosentase. Yang berikutnya kita bisa menggunakan area support resisten yang terdekat di situ, area support resisten. Jadi untuk resiko itu ada 3 nantinya. Kita bisa gunakan persentase 1-2%. Ketika sudah terpenuhi, close atau cut loss. Yang kedua, kita bisa menggunakan prosentase ya, menggunakan pips ya, antara 300 sampai 600 ya, tengah-tengahnya 500. Yang nomor 3 adalah area support resisten, di mana di situ berpeluang terjadinya pantulan ya, sehingga berada di area itu harus exit, harus segera kita exit, karena kalau enggak nanti bisa tambah jauh. Dari perhitungan ini maka perlu nanti strategi ya, berapa kali kita akan entry ya. Sekali lagi harus diperhatikan, ini bagian dari rencana trading, bagian dari sistem trading
yang akan kita gunakan secara terus-menerus. Kalau kita sudah menemukan, maka tentu akan lebih mudah kita menerapkannya. Kita lanjut dulu di perhitungan ya, berapa kita transaksinya, berapa kali kita akan lakukan transaksinya. Kita masuk di selanjutnya. Tadi ada target sudah ada, resiko sudah ada. Nah, sekarang kita cari dulu, kita hitung dulu lotnya. Kan kita tadi ngomong entry buy, entry sell, target, resiko. Tidak tahu menentukan lotnya bagaimana. Lot ini sangat mempengaruhi dari kekuatan kita. Lot ini ibaratnya harga lembar sahamnya atau lembar per lembarnya. Kita mau beli berapa lot, berapa lembar itu nanti di sini ya. Sehingga lot ini betul-betul harus kita hitung. Kalau kita tidak hitung, nanti yang ada kita kena floating, yang floatingnya juga lumayan besar, maka kita bisa kehabisan tenaga. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitung lotnya, yang pertama bisa dengan menggunakan ketahanan pip ya, ketahanan pips. Yang kedua, kita bisa menggunakan resiko. Kemudian yang ketiga, kita bisa menghitung pip dengan persentase. Nah, kita coba bahas satu persatu dulu ya, apakah ini nanti akan mendekati atau tidak ya. Pertama, dengan menggunakan ketahanan pips. Kalau kita menggunakan swing, kalau kita menggunakan scalping atau day trading, maka kita bisa menggunakan ketahanan 20.000 pip. Kita bisa menggunakan ketahanan 20.000 pip. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan ketahanan 20.000, maka lot yang kita gunakan nanti adalah modal yang tadi 1.000 kita bagi dengan pipnya. Modal kita bagi dengan pipnya, ini 20.000. Nanti akan ketemu lotnya, Kemudian nanti kita coba menghitung bagaimana targetnya. Oke, 1.000 kita bagi dengan 20.000. Jawabannya adalah 0,05. Ini adalah lot maksimum yang kita gunakan. Artinya maksimum ini apa? Kalau satu kali entry dengan lot 0,05 salah dan kita tidak bisa cover dengan lebih tinggi lagi, kita harus close ya kerugian kita. Sehingga kalau misalkan kita tidak menggunakan semuanya, ini kita bisa bagi menjadi beberapa transaksi. Kalau 0,1 ya 0,01, 0,01 sebanyak 5 kali. Kalau 0,03 tambah 0,02 nanti akan ketemu juga maksimum 0,05. Jadi kita bisa pecah. Cara yang kedua adalah dengan melihat resiko. Resiko kita tadi misalkan 2% per transaksi. 2% dari 1.000 ini adalah $20. Oke, $20. Ini kita 2% dari modal 1.000. 2% dari 1.000 adalah 20, bener ya. $20. Kemudian resiko yang realistis tadi adalah 2%. Kemudian ada resiko yang kita personil menggunakan pip ya, misalnya kita bisa menggunakan resiko per transaksi itu 500 pip ya. Resikonya begini, maksud saya 500 begini. Misalnya posisi sekarang ini seperti ini ya, saya mengambil posisi buy misalkan ya, misalnya mengambil posisi buy di 1746.85, misalkan di 1746.85, buy-nya di situ. Nah, saya batasi resikonya. Ini saya contohkan sekarang di ini aja. 46.85 itu naik dikit. Nah, ini. Kita entry buy di sini misalnya.
ruginya ketika market ini berbalik, maka saya gunakan batasan resiko ruginya ada 500 dari titik entry-nya. 500 itu di mana? Nah, 500 itu di sini. Ini 500 namanya. Kita bisa membatasi resikonya di sini ya, atau kita bisa SL kan di situ namanya resikonya. SL-nya di sini. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai dasar untuk menghitung pip lot-nya dengan cara persentase kerugian kita yang realistis 2%, kemudian dengan resiko pip-nya adalah 500 pip ketika market berbalik, saya batasi, maka kita bisa menghitung rumus lotnya, yakni 20 dibagi 500. Nanti akan ketemu 20 dibagi dengan 500, 0,04, hampir sama ya. Tadi 0,05, sekarang 0,04. Mana yang kira-kira nanti cocok ya buat kita? Yang ketiga, menghitung lot berdasarkan persentase ya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Tetapi ini persentase dari modal ya, ketahanan modal. Yang khusus nomor 3 ini kita menggunakan yang beresiko ya, artinya sudah beresiko itu modalnya misalkan 1000 ya, kita bisa menggunakan persentase dari modal ini, tentu dengan memperhatikan ketahanan ya. Kita menjaga ketahanan atau resiko, menjaga minus floating minusnya. Floating minus maksimal adalah 20% modal, maksimal adalah 20% modal, sehingga ini bisa kita gunakan berapapun bisa. Sehingga kita bagi 20% modal adalah minus 200. Oke. Kalau kita menggunakan lot 1, maka tidak bisa, ketahanan kita hanya 200. Artinya batas resiko kita hanya 200. Tapi kalau kita menggunakan 500 masih bisa ini. Jadi ini batas maksimum resikonya adalah minus 200. Kemudian kerugian atau batas rugi pipsnya adalah 500 pip. Maka nanti lotnya ini kita bisa bagi ya, 200 dibagi 500. 200 dibagi 500. Nah, ini maksimal bisa 0,4. Kalau kita menggunakan high risk, ini metode namanya high risk. Ini lot maksimum. Lot maksimum ini kita bisa pecah menjadi 0,1, 0,1, 0,1 semuanya. Tentu dengan metode ini harus sudah punya skill. Karena kalau enggak nanti susah kita. Kita batasi maksimum kerugian hanya 500. Jadi kalau kita entry buy atau sell, kita batasi risikonya ada 500 pip atau $200. Selesai. Jadi satu kali transaksi, kalau ini salah ya selesai sudah. Kalau kita bagi menjadi 4, 0,1 ya boleh saja. 0,1 ini kalau 0,1 resikonya 500 pip adalah minusnya $50. Masih 4 kali transaksi untuk mencapai angka maksimum 20% modal. Jadi terserah nanti mau pakai yang mana ya. Yang penting kita memberikan pilihan-pilihan itu. Ada pilihan yang sederhana, pilihan yang sehat, pilihan yang berisiko tinggi. Itu adalah masing-masing nanti bisa menentukan sendiri sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan skill yang dipunya. Karena itu pertama nanti harus banyak latihan dulu, banyak belajar. Kalau kita di awal menggunakan real account, sebenarnya resikonya sangat tinggi ya. Kita tidak bisa nanti mengeksplor lebih banyak ya. Kalau saran saya, kalau menggunakan real account pakai yang akun send dulu kalau saya ya. Walaupun saya yakin banyak uangnya ya Pak Sam banyak uangnya, tetapi bedanya begini, kalau kita langsung pakai real account
yang standar itu kita tidak banyak mengeksplor ya berbagai macam teknik. Karena kalau kita entry mesti mikir 2-3 kali. Kalau entry di sini mikir 2-3 kali ya. Padahal untuk mencapai satu pengetahuan yang banyak itu harus banyak menjalani proses entry. Harus banyak menjalani proses entry sehingga kita tahu metode ini kita coba, metode ini kita coba, atau teknik ini kita coba. Dari berbagai macam percobaan itulah nanti kita akan menemukan banyak kasus, banyak problem, dan kita bisa mencari jalan keluarnya. Kalau kita langsung menggunakan real account yang standar, nanti kita mau entry berpikir 2-3 kali. Justru kita tidak menemukan banyak hal di sana. Di awal itu kalau bisa banyak entry mencoba, banyak mencoba, praktek banyak mencoba, bagaimana hasilnya kita buat catatan, terus begitu. Nah, saya khawatir kalau menggunakan langsung standar, nanti kita langsung kehati-hatiannya tinggi. Sehingga kehati-hatian tinggi itu tidak mengasah skill kita, tidak mengasah keahlian kita. Biarkan kita banyak belajar, biarkan kita nanti banyak melalui satu proses di mana kita bisa entry, salah tidak masalah. Disitulah perannya nanti kita manajemen recovery ya.